Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Oke. Peristiwa yang pertama adalah hancurnya pasukan Raja Abraha. Ini cerita tentang hancurnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha adalah cerita yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Sejak kecil, cerita tersebut sudah diceritakan secara turun-temurun sebagai tanda kebesaran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Raja Abraha adalah seorang raja dari negeri Yaman. Raja Abraha memasuki kota Mekah pada tahun 571 Masehi dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Hal tersebut dilakukan karena rasa iri Raja Abraha dengan Ka'bah, karena Ka'bah lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dibandingkan dengan kuil suci yang ada di Yaman. Banyaknya orang datang ke Ka'bah menyebabkan perekonomian di kota Mekah lebih maju daripada negeri Yaman. Kecemburuan sosial tersebut mendorong Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya untuk menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah yang ada di dalamnya. Namun, saat telah memasuki kota Mekah, Raja Abraha dan pasukannya dihujani batu oleh sekelompok burung ababil yang diperintahkan Allah membawa batu-batu dari neraka. Dengan hancurnya Raja Abraha dan pasukan bergajahnya tersebut, kota Mekah dan Ka'bah diselamatkan oleh Allah SWT. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, cerita tentang penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah tersebut diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, jadi dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pasukan Raja Abraha berjumlah 60.000 orang dan 13 ekor gajah. Semua pasukan tersebut dihancurkan oleh Allah sehingga diumpamakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, peristiwa yang kedua yaitu runtuhnya singgasana Raja Kisra. Raja Kisra adalah salah satu raja dari kerajaan Persia kuno. Raja dan rakyat Persia pada saat itu menganut kepercayaan Zoroaster atau Majusi, yaitu sebuah kepercayaan kuno yang menganggap bahwa Tuhan semesta alam adalah berwujud api. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, ada sebuah kejadian luar biasa, yaitu selain hancurnya pasukan Abraha, peristiwa tersebut juga bergoncangnya istana Raja Kisra Persia. Goncangan tersebut begitu kuat hingga meruntuhkan singgasana raja. Bukan hanya itu, 14 balkon istana pun runtuh akibat goncangan dahsyat tersebut. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil Zoroaster Persia. Pada saat itu, kaum Majusi dibuat terheran-heran karena peristiwa padamnya api sembahan mereka. Karena
karena api tersebut itu sudah menyala selama ribuan tahun dan tidak pernah padam sebelumnya. Peristiwa padamnya api sembahan kaum Majusi tersebut menunjukkan bahwa manusia pilihan yang membawa agama tauhid dan memberikan keesaan Allah telah lahir di bumi. Dan peristiwa selanjutnya adalah danau sawah surut dan tenggelamnya Tasik Safa. Dalam kitab Khatamun Nabiyyin halaman 105 karya Abu Zahroh disebutkan bahwa ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebuah danau yang dikultuskan oleh masyarakat Persia surut dan hampir mengalami kekeringan. Selain itu, Tasik Safa pun tenggelam hingga tidak terlihat permukaannya. Tasik Safa adalah nama sebuah semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia kuno. Selain danau Safa dan api suci di kuil Zoroaster. Nah, peristiwa yang kelima, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, para jin dan iblis mampu mendengar berita-berita dari langit. Seperti halnya ketika iblis mendengar seruan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa agar tidak sekali-kali mendekati pohon buah khuldi. Akan tetapi setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemampuan jin dan iblis untuk mendengar berita dari langit tersebut dihilangkan oleh Allah SWT. Hal tersebut diceritakan dalam Quran surat Al-Jin ayat 8-9. Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dapat menduduki beberapa tempat di langit, dan itu untuk mendengar berita-berita. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Jin ayat 8-9. Nah teman-teman, itu kisah menjelang tentang kelahiran Nabi Muhammad. Semoga kita semakin bersemangat untuk meneladani Rasulullah dan semakin bangga punya nabi hebat, nabi pilihan Allah, nabi yang harus kita cintai dan harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.